Kemarin saya lihat tuh viral luar biasa. Istrimu diperlakukan seperti itu oleh kolegamu yang lain. Apa yang ada dalam hatimu? Berdiri dulu, minggir. Bapak tidak bisa, minggir, Bapak ini minggir. tidak bisa. Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau. Bu, ini polisi loh. Iya, saya tahu Bapak. Nah, ibu bawa Bapak bawa masalahnya surat apa? izin pengemudi nggak? Bapak masalahnya apa? Nggak ada. Iya, Bapak masalahnya apa? Jadi Sekarang kami saya sedang melakukan tanya. pengecekan. Pengecekan apa? Bapak Surat ada izin dalam mengemudi pria, dalam ada rangka nggak? apa? Bapak Ada nggak? saya ada. Ya sudah, mana tinggal ditunjukkan, Bu. Ini dulu. Tunjukkan. Bapak ini Minggir, mau Bu, dibawa, biar Bapak? ini Tidak. nggak macet. Tidak. Tidak. Saya ada surat izin mengemudi. STNK? SNK ada. Bu, sebentar, saya lihat. Ada. Saya lihat. Tidak. Belum. 2026 STNK? Ada. Ini. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Belakangnya? Sudah, saya ada nih, Pak. Ya, Sudah. tinggal diambil Hidup. ininya, Iya, sudah. dokumentasinya. Sudah, Bapak, saya tidak mau. Bapak tidak ada Bapak bukannya Tidak ada apa? urusan di jalur. Tidak. Saya tidak mau. Kenapa, Bapak? Ada apa? Kenapa? Kenapa kata SIM saya diambil? Kan Bapak sudah melihat bahwa SIM Supaya saya jelas di- ini dokumentasi Loh, kami. sudah, Kami Pak. ada mengambil Bapak dokumentasi. kenapa Bapak harus dokumentasikan masih hidup SIM Biar saya? jelas. Pak? Biar Ini bahwa kami Bapak melaksanakan siapa? tugas. Ini, Bapak melakukan tugas apa, Bapak? Melakukan Tugas apa, Bapak? pemeriksaan. Saya tanya. Pemeriksaan apa? Kenapa Surat-surat kendaraan saya? kendaraan. Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Kenapa kendaraan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Memperluasnya, memperbanyaknya. Alhamdulillah hari ini saya ketemu teman saya yang sudah 10 tahun lebih tidak pernah ketemu dan dia tetap menjaga kewarasannya. Dan karena menjaga kewarasannya dia kemudian dipersoalkan. Rudy Soik. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Baik. Oh, di tengah gempuran itu masih senyum-senyum terus ya? Terus hidup mau seperti apa? Hidup harus menikmati. Harus menikmati. Apapun itu. Kondisi malang, kondisi senang, kita harus nikmati. Betul. 10 tahun lalu kita ketemu tuh ada acara apa ya, Ruth ya? Itu waktu itu memberikan apa ya, wawasan kebangsaan untuk mahasiswa yang kemudian kita gabung dengan masalah perdagangan orang. Si Dadaku Merah Putih, wawasan kebangsaan, Rudy yang ngomong. Iya. Masih inget nggak apa yang saya omongin? Di situ tentang apa ya, mencintai negara dengan sikap integritas. Itu yang saya masih, sikap integritas itu salah satu bentuk mencintai negara. Iya. Oke. Ternyata ingatanmu luar biasa. Kalau saya ditanya lagi saya sudah lupa saya ngomong apa itu. Ya. Pada saat itu berapa banyak tuh audiens, Ruth? Itu mahasiswa Unika. Mahasiswa Unika itu semester gabungan berapa semester? Anak-anak semester 1, 2, 3. Saya pada saat itu saya mulai ingat ada Bapak Direktur. Ya benar. Terus dia mengatakan Pak BW sudah lupa. Kita pernah sama-sama di Inggris kita main badminton. Saya sudah lupa. Terus kemudian dia tegur saya itu. Benar. Romo siapa itu ya? Itu waktu itu Romo Leomali. Oke. Ya, Romo Leomali. Teman-teman, Rudy adalah salah satu petugas kepolisian. Dia menjalankan integritasnya luar biasa dan dipersoalkan oleh orang-orang di dalam internal. Tapi dia tetap tersenyum. Saya ingin mengulik Rudy jauh lebih dalam lagi mengenai ini. Rudy, kau tuh begitu mencintai polisi ya kayaknya. Ya. Apa sih yang menjadi? Ya, jadi ketika kita berintegritas dengan cara pandang orang menganggap bahwa itu ekstremis, itu kan mereka pada kelompok dengan cara berpikir yang menurut saya masih sedikit tidak memahami tentang integritas itu, menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak ada di lingkup kepolisian. Padahal itu adalah bentuk mencintai institusi. Mencintai institusi itu adalah sikap berjuang menjadi baik, khusus individual kita, dan itu akan berdampak kepada institusi secara meluas. Kan begitu. Perbuatan integritas, keras, tegas.
Bukan berarti ya. Apa yang menjadi penyebab kok begitu mencintai kepolisian dan profesimu sebagai polisi? Kalau saya itu, kenapa saya seperti itu? Karena kalau Pak Soekarno dia meninggalkan sejarahnya tentang Bapak proklamasi tentang kemerdekaan, minimal ada sesuatu perbuatan nyata saya yang akan dikenang khusus di NTT. Kalau saya begitu. Jadi terkhusus di institusi Polri ada label terhadap kalau orang sebut Pak BW, orang tahu sejarahnya Pak BW itu seperti apa. Kalau bicara tentang siapa lagi tokoh-tokoh yang keras, Munir, akan tahu Wijaya Tukul, semua ada cerita-ceritanya. Jadi kamu menjaga integritasmu untuk menorehkan bahwa kau ini adalah seseorang yang bisa memberikan kehormatan dan memperjuangkan kehormatan itu. Kemarin saya lihat itu viral luar biasa. Istrimu diperlakukan seperti itu oleh kolegamu yang lain. Apa yang ada dalam hatimu? Ya, sebagai manusia, karena kita budaya orang Timur itu, kehormatan keluarga termasuk kehormatan istri itu di atas segala-galanya. Maka karena saya lihat sikap itu sudah mencoreng kehormatan saya, tapi karena saya juga adalah orang yang paham hukum, anggota Polri, maka saya harus bertindak sebagaimana diamanatkan oleh negara ini dalam hal menjalankan regulasi. Apa yang harus saya buat? Maka saya berpikir saya coba menyampaikan kepada pimpinan lebih tinggi tentang sikap itu, karena itu sesuatu yang ketika dipertontonkan kurang bagus untuk dampak kepada institusi Polri. Teman-teman nanti bisa lihat ya video viral istrinya Rudi. Nah ini videonya. Berdiri dulu, minggir. Bapak tidak bisa, Minggir, Bapak ini ada minggir. tidak bisa. Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau. Bu, ini polisi loh. Iya, saya tahu Bapak. Nah, ibu masalahnya bawa apa? Bapak bawa masalahnya surat apa? izin pengemudi nggak? Bapak masalahnya apa? Nggak ada. Iya, Bapak masalahnya apa? Ya, Sekarang kami saya sedang melakukan tanya. pengecekan. Pengecekan apa? Bapak Surat ada izin dalam mengemudi yang dalam ada rangka enggak? apa? Bapak Ada enggak? Saya ada. Ya sudah, mana tinggal ditunjukkan, Bu. Ini dulu. Tunjukkan. Bapak ini Minggir, mau Bu, bilang biar Bapak ini. tidak. Tidak. Nggak macet. Tidak. Tidak. Saya ada surat izin mengemudi. STNK? SNK ada. Bu, sebentar. Saya lihat. Ada. Saya lihat. Tidak. Belum. 2026 STNK? Ada. Ini. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Belakangnya? Sudah, saya ada nih Pak. Ya, Sudah. tinggal diambil Itu. ininya, Iya, sudah. dokumentasinya. Sudah, Bapak saya tidak mau. Bapak tidak ada Bapak bukannya Tidak ada apa? urusan di jalan. Tidak mau. Kenapa Bapak? Ada apa? Kenapa? Kenapa hak kata SIM saya diambil? Kan Bapak sudah melihat bahwa SIM supaya saya jelas di- ini dokumentasi Loh, kami. sudah Kami Pak. ada mengambil Bapak dokumentasi. kenapa Bapak harus dokumentasi? Kan masih hidup SIM Biar saya. jelas. Pak. Biar Karena ini bahwa kami Bapak melaksanakan siapa? tugas. Ingat, Bapak melakukan tugas apa Bapak? Melakukan Tugas apa Bapak pemeriksaan. saya tanya? Pemeriksaan apa? Kenapa Surat-surat kendaraan saya? kendaraan. Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Kenapa kendaraan saya? Rud, apa penyebabnya sampai diperlakukan seperti itu istrimu? Saya tidak tahu ya, tapi yang penyebabnya karena mungkin menilai saya ini saking vokalnya, saking vokal sehingga maksud daripada menahan istri saya itu berpikir mungkin saya ada di dalam kah atau apakah. Tapi kan istri saya waktu itu bertanya, untuk apa saya seharusnya Diberhentikan. diberhentikan. Jadi kan istri saya kan dia masyarakat biasa yang dia tidak terikat secara keorganisasi yang di dalam kepolisian, hanya pada konteks sebagai ibu bayangkari. Nah, ini kan perlu kita waspadai hal-hal yang dapat menjadi konflik internal, gitu. Karena saya menjaga kepentingan saya sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga kehormatan istri. Menjaga kehormatan keluarga, tapi juga harus menegakkan institusi kepolisian. Jadi saya dalam posisi yang dilematis. Tetapi selalu orang bilang tempatkan hukum Ya. untuk menyelesaikan itu. Kamu sudah laporkan itu ke pimpinan. Ya.
Saya ingat salah satu isu yang kamu memberikan konsentrasi itu adalah isu soal TPPO ya. Ya. Itu apa kabarnya TPPO di daerah sana itu? Jadi di kepolisian itu saya cukup ketika dalam penanganan ini betul-betul saya ya seperti Pak Bambang dulu ketika menegakkan pidana korupsi, integritas itu yang harus harus ditampilkan bahwa itulah seorang penegak Saya hukum bukan tersebut. menegakkan korupsi, menegakkan anti korupsi. Anti korupsi. Oh ya, saya keliru jangan ya. salah. Kan? Saya anti korupsi. Bahaya. Oh, ya. Anti korupsi. Ya, ini perlu dipahami secara luas. Nah, saya juga begitu. Dalam penegakan TPPO itu kan mewujudkan itu tuh ya harus berintegritas. Kan kira-kira begitu. Nah, tetapi kan banyak orang juga tidak senang ke kita. Lalu bisa saja mereka memframingkan berbagai fitnah. Kan saya sudah dengar berapa banyak bahwa saya punya perusahaan TKI. Di framing sampai tingkat karena saya sangat gentol di masalah itu. Dibalik lagi. Bahwa kamu saya juga ya. ini. Tapi tidak apa-apa kan. Yang namanya benar pasti benar. Yes. Kalau saya pegang teguh itu. Integritas itu semacam mata uang dan dia laku di sepanjang zaman di situasi apapun. Ya. Jadi kamu pegang mata uang yang udah benar itu sebenarnya. Terakhir ini ketika ribut-ribut itu sebenarnya kamu sedang ngapain tuh? Sedang apa? Konsentrasi di isu apa itu? Jadi kan gini, kan manusia itu dia cara pandang dan cara melihat sebuah kasus itu berbeda. Ada yang dia hanya berpikir bahwa bagaimana menegakkan hukum sudah selesai. Formal, prosedural. Ya, prosedural. Tapi kalau saya, khusus saya pribadi, kan begini. Yang saya tangani waktu itu tentang kelangkaan BBM khusus pada nelayan NTT. Lah, kenapa saya konsen di situ? Karena itu salah satu poin di mana tindak pidana perdagangan orang itu akan muncul ketika ekonomi kerakyatan subsidi ini disabotase oleh kelompok-kelompok yang bukan nelayan. Jadi pemerintah memberikan subsidi kepada nelayan NTT begitu banyak, mungkin triliunan ya, yang kemudian dipecah-pecahkan di dalam beberapa provinsi. Nah, NTT salah satu yang mendapatkan subsidi itu. Nah, tetapi kan peruntukan untuk nelayan itu kan disabotase. Nah, ini kan ekonomi kerakyatan yang selalu saya bilang ekonomi kerakyatan kepentingan primernya. Nah, kepentingan primer itu untuk menjadi nelayan. Tetapi ketika itu disabotase, maka hilanglah kesempatan untuk menjadi nelayan secara baik atau profesional atau produktif. Nah, maka dia akan berdampak kepada ngapain? Negara tidak memperhatikan kita cari ke negara lain dalam hal dia hijrah atau berpindah tempat untuk mencari kerja. Itu yang namanya dengan PMI, TKI atau kenal orang lebih kenal itu TKI, buruh migran gitu. Dalam bahasa saya, kamu tidak menangani kasus, tapi kamu menangani the roots of the problem, akar masalahnya itu. Jadi kamu melampaui itu, karena melampaui itu akar masalahnya, problemnya jadi struktural. Dan dalam problem struktural itu memang ada peta relasi kekuasaan dan kekuatan yang bekerja, dan ada peta relasi orang yang berkelindan, yang punya kepentingan macam-macam di situ. Ya, mungkin dengan peristiwa-peristiwa ini saya belajar. Jadi banyak orang-orang hebat selalu memberikan, bahkan ada beberapa buku yang selalu saya baca. Saya paling suka itu Mahatma Gandhi. Dia itu memperjuangkan tentang hak-hak banyak orang, tapi di luar daripada kekerasan. Tapi itu pun berdampak ke dalam penjara. Itu dengan tidak menggunakan kekerasan, konsepnya Mahatma Gandhi. Tetapi tetap 5 atau 6 kali dipenjarakan gitu. Melawan kekerasan dengan tidak menggunakan kekerasan. Itu pun masuk. Apalagi dengan tipikal kita melawan kekerasan dengan kewenangan yang ada pada kita. Nah, ini kan tapi tetap pada prinsip saya, ya saya seperti ini. Saya tetap menjadi Rusoik, ya menjadi Rusoik. Yang suka atau tidak suka ya kembali kepada mereka melihat kita. Saya tidak mau ambil pusing. Mereka suka, syukur. Tidak suka pun syukur. Kan begitu. Bersyukur. Integritasmu tak didasarkan pada penilaian orang lain terhadap dirimu. Kalau sedang jatuh dalam pengertian ada tekanan yang begitu luar biasa padahal kamu sedang menegakkan etika, profesi dan profesionalitasmu. Apa pegangan yang paling utama di mana kau
berpucuk dan berpijak itu apa itu, Ruth? Saya itu ya mungkin kalau Pak Bambang di Muslim atau Islam ya. Saya bersandar di saya punya Tuhan, itu saja. Terlepas orang menilai kita bahwa suci atau tidak suci itu karena itu mutlak di tangan yang di atas. Yes. Mau benar atau salah itu mutlak gitu. Jadi zat yang maha dahsyat itulah itu saya punya sandaran yang paling utama ya. Ya. Ada kekuatan lain yang muncul misalnya dari keluarga, dari istri, dari anak-anak. Kalau saya punya istri itu dia selalu ikhlas saja. Jadi dia bilang begini. Dia pembahasa ke saya gini. Mau jadi polisi, kamu adalah suamiku. Tidak jadi polisi pun suamiku. Dan kamu di mata anak-anak tetap menjadi bapak mereka. Itu saya. Konsep berpikir istri saya sederhana seperti itu. Oke. Memang betul kalau gitu ya. Di setiap orang hebat, laki-laki dahsyat, selalu ada perempuan hebat yang mendampinginya. Sekarang anak sudah berapa? Anak saya 2. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Umur? Yang laki-laki umurnya 15. Berarti sudah mau masuk SMA ya? Atau sudah SMA kelas 1? SMA kelas 1. Yang ceweknya umur 8 tahun. 8 tahun, oke. Apa kata anakmu ketika bapaknya sedang berjuang dan menghadapi tantangan yang luar biasa itu? Anak saya ini kan anak-anak pendiam, enggak mau bicara. Tapi saya selalu sampaikan ke anak-anak, ya, kalau ada dengar hal yang tidak baik tentang bapak, tidak usah digubris. Percaya karena saya bapak kalian. Gitu. Percaya kepada bapak. Kan tapi begitu. Kamu suka komunikasi kan? Suka cerita gitu ya? Setiap malam. Oh, jadi ada forum komunikasi keluarga di mana Budi menyempatkan waktu untuk berkomunikasi mengenai tugas-tugas. Ini yang waktu kemarin dapat tantangan itu apa yang mereka tanya dan apa yang kamu jelaskan? Jadi ketika teman-teman datang ke rumah kan memang anak-anak juga. Oh iya betul ya. Katanya cukup serius, ada drone dikirim, ada banyak orang dikirim, itu bagaimana Tapi ceritanya? saya selalu kasih pengertian, ya itu temannya bapak, kan bapak polisi. Jadi teman, paling begitu aja. Waktu drone dikirim ada itu bagaimana menjelaskannya? Kalau drone memang saya tidak jelaskan. Saya tidak jelaskan karena mereka juga tidak tahu drone itu dengan maksud apa, dengan tujuan apa. Gitu. Jadi apa yang kamu jelasin begitu, bapak teman-teman bapak kok banyak datang itu jarang-jarang tuh temannya bapak datang tuh. Tapi saya kan bapak polisi jadi teman datang. Jadi gitu. Kamu tetap melindungi institusimu dan teman-teman anggota yang lainnya di tengah tekanan yang kamu sedang hadapi. Tapi kan mereka suka dengar juga mungkin dari teman-temannya, dari gurunya, karena kan media begitu terbuka. Ya mungkin ya, tapi makanya kenapa saya mencari waktu malam hari itu untuk saya cepat memberikan poin-poin yang mereka tahu dari saya langsung. Ketika istrimu juga diperlakukan seperti itu, anak-anak pasti lihat tuh. Memang yang kecil aja, yang kecil aja. Yang kecil lagi di dalam mobil, yang 8 tahun ya. Dia mungkin nonton, jadi dia bilang nanti saya tendang. Gitu. Namanya anak-anak. Nanti saya tendang, maksudnya tendang gitu. Orang yang bikin yang ganggu istrimu ya, ibunya ya. Oke. Apa yang paling berkesan di tengah situasi seperti itu? Kau mendapat tekanan dari masyarakat. Apa yang paling menarik? Kalau saya menariknya begini. Ketika saya mendapatkan persoalan seperti ini, banyak orang baik. Banyak orang baik yang datang bersama saya. Bukan berarti yang tidak suka saya itu tidak baik. Mungkin cara berpikir mereka terhadap saya mungkin sedikit keliru atau sementara keliru, kan begitu. Jadi justru di tengah tekanan itu banyak orang baik yang berdatangan. Iya. Apa ininya mereka? Bentuk dukungan mereka kepada kamu tuh apa? Bentuk dukungan itu saya kalau baca di WA saya itu banyak semua. Doa dan doa ratusan. Gitu ya. Jadi kadang saya ada yang minta maaf ini di dalam podcast ini saya sampaikan. Mungkin ada yang saya tidak balas. Mungkin karena saya punya kesibukan. Saya mau mana
seperti apa karena banyak. Ada begitu banyak. Jadi kalau tidak dijawab semuanya atau Saya mohon tidak maaf, belum ya. sempat dibagi, Ya, minta belum. maaf. Bukan berarti Apa saya- yang paling menarik dan berkesan dari pernyataan orang-orang? Mereka, tapi kalau saya bicara di podcast ini mungkin kelihatan sedikit apa, tapi intinya poin daripada mereka komunikasi karena mereka mengenal saya, maka doa yang selalu mereka berikan ke saya. Oke. Di institusimu kan tidak semuanya itu kontra dengan Rudy. Ya. Ada juga banyak teman-teman yang baik. Ya. Teman-teman itu sejauh mana betul-betul mendukung apa yang Rudy sedang lakukan? Saya, mungkin orang bilang saya melawan apa dalam hal ini konteks institusi, tidak. Terlalu banyak anggota yang WA saya, hanya kan mereka tidak mungkin terang-terang, banyak. Terlalu amat banyak. Termasuk pimpinan-pimpinanmu yang lainnya yang Mantan pimpinan dan berbagai pimpinan banyak yang WA untuk mendoakan saya. ya, semuanya sebenarnya menyatakan satu, kamu tidak sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Satu, terus kedua, teruskan apa yang sudah kau terus lakukan. Terus yang ketiga, mereka juga mendukung dalam doa. Ya. Oke. Hari ini pergi ke Jakarta, Rudy, ketemu dengan pimpinan DPR. Apa pesan utama yang tadi kamu sampaikan di Dewan? Saya senang dengan dimana ketika Bapak Kapolda menyampaikan pendapat beliau yang mendapatkan informasi dari lingkup yang saat ini berada bersama dengan beliau. Lalu tadi yang dari kelompoknya saya juga bertemu juga dengan Pak Kapolda di sana. Ya, dari kelompok saya juga menjelaskan tentang siapa saya. Nah di situ saya lihat interpretasi Pak Kapolda terhadap saya itu langsung dia memegang kepala saya waktu keluar. Tidak begitu, tidak mentojor. Itu pegang baik-baik toh, dia bukan? pegang baik ya. Beliau pegang kepala saya, kau anak saya. Itu yang mungkin kalau tidak terjadi pertemuan di Komisi 3, tidak mungkin beliau pegang kepala saya. Pegang juga tuh, Rudy. Tadi pegang baik-baik toh. Pegang baik-baik. Ada di YouTube. Dari di sini ini klimaks perjuangan saya, dan saya bertemu dengan Bapak Kapolda dan respon Bapak Kapolda. Bahkan saya mau masuk ruangan aja, waktu saya hormat, beliau bilang begini, "Hey Ruth," ya kan? Di situ saja saya sudah kita sebagai manusia atau anggota Polri, kita lihat itu respect seorang pemimpin, respect. Saya juga respect, tapi saya juga pada konteks saya sebagai Rudy Soik, ya bukan berarti saya mengatakan bahwa saya harus menyampaikan kebenaran kepada beliau, sehingga beliau tahu apa yang menjadi dasar saya seperti begini. Ya kalau bicara mau cari-cari salah manusia ini, pasti mau cari siapa aja pasti dapat. Ya. Jadi begitu kamu disapa dan kemudian kepalamu dipegang, apa yang muncul dari hatimu itu pada saat itu? Saya rasakan namanya manusia ini kan kadang ketika dia Saya tidak lihat salah. matamu agak berkaca-kaca itu. Ya. Dari sini kelihatan. Ya. Jadi kita kembali kepada seekor binatang saja. Saya kasih konsep, minta maaf ini Ya, agak. metafornya binatang ya. Binatang itu seliar apapun dia, kalau dia dielus kepalanya dan dia diperlakukan sebagai seekor pasti dia jinak. Orang bahasa NTT itu lah jinak, ya kan? Kalaupun sebaliknya, kalau kepalanya dipukul terus, maka sifat dia yang baik akan menjadi tidak baik. Nah, itu yang mungkin dianggap ketika saya seperti ini ada kelirunya. Tapi ya itulah Rudy Soik. Saya tetap menjadi saya punya diri. Yes. Ya. Jadi sentuhan tangan Pak Kapolda pada kepalamu menimbulkan respect yang dalam darimu. Ya, saya pribadi seperti itu. Dan kamu juga menangkap ada perasaan yang sama di Pak Kapolda dengan menganggap dirimu sebagai anaknya dari institusi itu. Kan begitu. Apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Saya ingin lakukan jadi atas saya punya peristiwa ini,
banyak pembelajaran hidup yang saya dapatkan. Saya dapatkan di sini kita baru tahu bahwa kadang orang bilang kalau mau berjuang tentang hal-hal benar, mempertahankan integritas itu banyak orang yang menghindar. Oh tidak. Orang-orang itu akan dikumpulkan dalam kelompok tersendiri, akan terjadi, dan saya merasakan kelompok itu melingkari saya. Dan makanya kita bilang, apakah Anda saat ini sendiri? Saya mengatakan tidak. Banyak orang yang datang kepada saya untuk menarik saya dari jeratan atau lubangnya. Itu bagi saya ya. Yes. Ya. Jadi Rudy Soik tetap menjadi dirinya sendiri, Ya. rendah hati, memperjuangkan integritas dan profesionalitas. Ya. Apa masalah sebenarnya di NTT yang sekarang harusnya menjadi perhatian dari berbagai kalangan? Ya. Jadi permasalahan di NTT ini begini. Ini provinsi ini adalah provinsi ini, kalau di saya Kabupaten Timur Tengah Utara itu bagian pelarian dari Portugis. Ya, dari Ambeno atau Pantai Makassar, orang selalu bilang begitu. Jadi di daerah kami itu memang saya salah satu keturunan dari Biluis Sonbai, salah satu raja orang Timor yang memperjuangkan tentang perlawanan terhadap Belanda, namanya Raja Sobe Sonbai. Ya, anak perempuannya namanya Biluis Sonbai. Ya, kita keturunan dari. Jadi DNA-mu memang melawan kekuatan penjajah ya? Ya, itu nenek saya namanya Biluis Sonbai. Biluis Sonbai. Biluis Sonbai. Sonbai, Ya. oke. Jadi mungkin karena kita dilahirkan di Indonesia Timur, jadi wataknya agak keras. Jadi persoalannya apa di NTT? Persoalannya itu tentang kita punya ego ketimuran kita itu yang membuat kadang-kadang kita ini dapat diadu domba. Nah, siapa yang mengadu domba? Yang membawa kepentingan mereka untuk memperoleh kekayaan dari kita punya Tanah. Nah, tanah. Itu saya punya cara pandang. Mungkin pun cara pandang yang lain. Jadi salah. problem kriminalnya apa di sana? Problem kriminal ini kan dia tidak terlepas dari perdagangan orang. Oh, tetap perdagangan orang. Perdagangan orang tentang ya subsidi itu. Bagaimana mau mencari? Baik. Dia hanya seputaran itu. Kalau bicara tentang korupsi, jadi kadang dari sumber daya manusia itu dia melakukan karena ketidaktahuan saja. Kalau saya, tapi berbeda dengan korupsi yang sesungguhnya dia merencanakan bagaimana dia merampok uang negara. Nah, kalau di NTT ini contohnya pengelolaan dana desa. Kepala desa ini dia punya sumber daya manusia, bagaimana memahami tentang anak ini, perlu ada sentuhan-sentuhan untuk meningkatkan sumber daya mereka, sehingga betul-betul ketika mereka mengelola desa benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat desa yang akar rumput gitu. Teman-teman, NTT salah satu provinsi yang akan diharapkan terus berkembang. Mudah-mudahan di pemerintahan baru akan berkembang. Kemiskinannya masih absolut dan begitu masif, dan sebagiannya disebabkan karena korupsi, bukan karena greedy, karena needy, karena kebutuhan. Dan juga ada banyak problem struktural lainnya yang menyebabkan kemiskinan itu merajalela. Salah satu diantaranya adalah soal TPPO. Inilah cara kami menjaga kewarasan, dan Rudy Soik adalah pilar kewarasan yang ada di NTT. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.